Di video sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana SBY memenangkan istana. Tapi, istana seperti apa yang ia masuki di tahun 2004? Ia tidak mewarisi sebuah kerajaan yang makmur. Ia mewarisi puing-puing. Indonesia saat itu adalah sebuah negara yang masih sangat rapuh. Baru saja melewati krisis ekonomi terparah, konflik komunal yang berdarah-darah, dan transisi demokrasi yang penuh gejolak. Dan seolah semua itu belum cukup, 2 bulan setelah ia dilantik, bencana alam terbesar dalam sejarah modern menghantam. Tsunami Aceh. Ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap. Di pundak sang jenderal pemikir inilah diletakkan beban yang luar biasa besar. Ia tidak hanya harus membangun kembali Aceh dari nol, tapi juga harus mengakhiri konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung selama 30 tahun. Di saat yang sama, ia diwarisi utang dari IMF yang masih membelenggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Dan ancaman terorisme global pasca bom Bali juga menjadi hantu yang menakutkan bagi keamanan nasional. Krisis ekonomi, bencana alam, konflik separatis, dan ancaman terorisme. Sebuah negara yang sedang terbakar dari segala sisi. Banyak yang meragukan apakah sang jenderal yang dikenal santun dan peragu ini mampu memadamkan semua api itu. Namun, dalam 10 tahun ke depan, ia akan mencoba menjawab semua keraguan itu. Bukan dengan retorika yang berapi-api, tapi dengan langkah-langkah yang dingin dan terukur. SBY mewarisi sebuah ekonomi yang masih babak belur. Inflasi masih tinggi, nilai rupiah rapuh, dan yang paling berat, Indonesia masih terikat oleh utang kepada IMF, warisan dari krisis moneter ke 1997. Sebuah belenggu yang tidak hanya soal uang, tapi juga soal harga diri bangsa. Langkah pertamanya bukanlah langkah populis. Ia mengumpulkan tim ekonomi yang diisi oleh para teknokrat terbaik di negeri ini. The Dream Team. Misi mereka jelas, menstabilkan kapal yang sedang oleng. Kebijakan-kebijakan yang tidak populer namun esensial pun diambil. Disiplin anggaran diperketat, subsidi dikurangi secara bertahap, dan kepercayaan pasar internasional coba dibangun kembali. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Gejolak ekonomi berhasil diredam. Inflasi terkendali. Nilai tukar rupiah stabil. Fondasi ekonomi mulai kokoh. Dengan fondasi yang mulai stabil, SBY kini menetapkan targetnya yang paling simbolis dan paling ambisius. Ia tidak mau Indonesia terus-menerus didikte oleh IMF. Ia ingin melepaskan belenggu itu lebih cepat dari jadwal. Dan pada tahun 2006, sebuah pengumuman bersejarah dibuat. Indonesia secara resmi melunasi seluruh sisa utangnya kepada IMF 4 tahun lebih cepat dari tenggat waktu yang seharusnya. Belenggu itu telah putus. Untuk pertama kalinya sejak krisis 1997, Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat penuh secara ekonomi. Momen ini menjadi titik balik. Kepercayaan investor melonjak. Ekonomi Indonesia memasuki periode pertumbuhan yang stabil selama hampir 1 dekade. Sebuah pencapaian besar di bidang ekonomi. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah luka yang jauh lebih dalam masih menganga di ujung barat negeri. Sebuah konflik bersenjata yang telah merenggut puluhan ribu nyawa. Setelah berhasil menyembuhkan ekonomi, mampukah sang jenderal pemikir menyembuhkan luka bangsa? Setelah melunasi utang IMF, masih ada satu utang sejarah yang belum terbayar. Konflik bersenjata di Aceh. Selama hampir 30 tahun, perang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM telah merenggut lebih dari 15.000 nyawa. Sebuah perang saudara yang pahit, yang tampaknya tidak akan pernah ada ujungnya. Negosiasi damai selalu gagal, kekerasan selalu menjadi jawaban. Lalu, pada 26 Desember tahun 2004, sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari tentara manapun datang tanpa peringatan. Tsunami. Dalam beberapa jam, lebih dari 200.000 nyawa di Aceh lenyap. Baik TNI, GAM, maupun warga sipil, semuanya menjadi korban. Di hadapan amarah alam, semua permusuhan manusia menjadi tidak ada artinya. Di tengah tragedi yang tak terbayangkan ini, Presiden SBY melihat sebuah celah, sebuah hikmah di balik bencana. Penderitaan bersama ini melunakkan hati yang keras di kedua belah pihak. Dunia internasional datang membantu. Sebuah momentum langka untuk perdamaian pun terbuka. Pemerintah SBY melalui Wapres Yusuf Kala bergerak cepat. Perundingan maraton dengan pimpinan GAM digelar di tempat netral di Helsinki, Finlandia. Perundingannya sangat alot, penuh dengan ketidakpercayaan yang telah menumpuk selama 30 tahun. Namun, dengan kemauan politik yang kuat dari kedua belah pihak, setelah melalui perdebatan panjang,
kesepakatan damai akhirnya tercapai. 15 Agustus tahun 2005, MOU Helsinki ditandatangani. Perang di Aceh secara resmi berakhir. Momen-momen yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Ribuan anggota GAM turun gunung dan menyerahkan senjata mereka secara sukarela, dan puluhan ribu pasukan non-organik TNI juga ditarik kembali dari tanah rencong. GAM tidak lagi menjadi gerakan separatis. Mereka bertransformasi menjadi partai politik lokal, melanjutkan perjuangan mereka melalui jalur demokrasi. Perdamaian di Aceh adalah sebuah mahakarya, sebuah warisan terbesar dari pemerintahan SBY yang berhasil mengubah tragedi alam terburuk menjadi sebuah kemenangan diplomasi yang abadi. Ekonomi telah disembuhkan. Luka perang paling berdarah telah ditutup. Indonesia kini memasuki sebuah dekade yang baru. Setelah bertahun-tahun penuh gejolak politik, salah satu warisan utama dari era SBY adalah menurunnya tensi politik nasional. Kegaduhan di parlemen berkurang, dan suhu politik menjadi jauh lebih dingin dan stabil. Gaya kepemimpinannya adalah kuncinya. SBY sering dikritik sebagai pemimpin yang lamban atau peragu, tapi para pendukungnya melihatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Setiap keputusan besar selalu didasarkan pada data yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Ia bukan tipe pemimpin yang meledak-ledak. Ia adalah seorang manajer yang metodis. Hasilnya adalah sebuah periode pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabil. Tidak ada lompatan harimau, tapi ada pertumbuhan konsisten di angka 5-6% hampir setiap tahunnya. Sebuah prestasi di tengah berbagai krisis global. Namun, SBY sadar bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat makro seringkali tidak langsung dirasakan oleh rakyat paling bawah. Karena itu, ia meluncurkan serangkaian program jaring pengaman sosial yang masif, yang menjadi ciri khas pemerintahannya. Yang paling terkenal, tentu saja, bantuan langsung tunai atau BLT, sebuah program kontroversial yang memberikan uang tunai langsung kepada jutaan keluarga miskin. Para kritikus menyebutnya tidak mendidik, tapi bagi jutaan orang yang dapurnya nyaris tidak berasap, bantuan ini adalah penyelamat hidup yang nyata. Lalu ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PMPM Mandiri. Dana diberikan langsung ke desa-desa untuk mereka kelola sendiri sesuai kebutuhan mereka. Dan untuk para pengusaha mikro, ada kredit usaha rakyat atau KUR yang memberikan akses modal dengan bunga rendah. Tujuannya jelas, memberikan ikan sekaligus kailnya, memberikan bantuan darurat, sambil mendorong pemberdayaan jangka panjang. Tapi, apakah ketenangan ini nyata? Atau hanya di permukaan? Karena di balik dekade yang tenang ini, sebuah badai skandal korupsi terbesar dalam sejarah partainya sendiri sedang bersembunyi, siap untuk meledak. Melunasi utang negara, mengakhiri perang saudara 30 tahun, menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Tidak bisa dipungkiri, 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia keluar dari era krisis dan masuk ke dalam sebuah dekade yang baru. Sebuah dekade yang tenang, sebuah warisan kepemimpinan yang metodis, penuh kehati-hatian, dan fokus pada stabilitas. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam politik, ketenangan di permukaan seringkali menyembunyikan badai yang sedang bersembunyi di kedalaman. Apakah dekade yang tenang ini benar-benar sebersih kelihatannya? Di balik citra santun dan peragu, skandal-skandal apa yang sebenarnya terjadi? Dan seberapa besar harga yang harus dibayar oleh negara akibat ledakan korupsi di dalam lingkaran partainya sendiri? Di video selanjutnya, kita akan membedah sisi lain dari medali ini. Buat yang belum nonton biografi dan strategi perjalanan SBY dari awal, bisa cek video pertama. Salam kami Kartel ID.